Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Untuk video kali ini kita akan membuat sebuah game lagi dengan menggunakan Scratch 3, dimana nanti hasilnya akan kurang lebih seperti berikut. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya bagaimana cara membuatnya. Baik, kita akan mulai. Pertama kita akan pilih dulu sprite-nya ya. Yang ini dihapus dulu, kita pilih sprite, yaitu sprite-nya wadah ya, wadah untuk menangkap buah yang nanti akan jatuh dari atas, yang nanti kita akan tangkap dan mendapatkan poin seperti itu. Oke, kemudian kita sekarang akan membuat wadah ini bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan tombol yang kita tekan pada keyboard. Kita akan buat dulu di sini blok kontrol, yaitu jika, kemudian sensor juga. Nah, di sini tombol ya. Jadi jika tombol panah kanan pada keyboard ditekan, maka dia akan bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita coba selamanya. Nah, selamanya nanti ketika tombol panah kanan ditekan, maka dia akan bergerak 10 langkah. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita klik kanan. Nah, ya. Sekarang kita akan buat yang kirinya. Hampir sama ya, hampir sama dengan blok kanan, kita gandakan saja supaya mempercepat. Oke, kita ganti dulu untuk panah kiri, kemudian yang ininya minus ya, minus 10. Oke, nah kita coba lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti dia akan menangkap buah-buahan yang nanti akan jatuh dari atas. Selanjutnya saya akan nambahkan sprite ya. Oke, kita posisikan 0 dulu. Kita akan menambahkan sprite, dimana sprite ini sudah saya buat sendiri. Nanti saya unggah ya. Ini si Joe ya. Saya sudah buat satu karakter. Sebenarnya ini tidak menggunakan pun tidak apa-apa ya. Ini hanya saya menambahkan saja supaya agar lebih menarik saja ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ubah ukurannya ya, disesuaikan dengan ukuran wadahnya. Oke, 50 misalkan. Oke, di sini kita letakkan, kita posisikan 0 juga sama seperti wadahnya. Kemudian untuk ukurannya kita ganti ya, kita posisikan wadahnya berada di depan kamera ya, di depan layar ya. Jadi seolah-olah si Joe ini memegang ya, memegang wadah supaya nanti dia yang menangkap buah-buahan yang jatuh dari atas. Untuk programnya kita sama persis ya, sama persis dengan program pada wadah tadi. Jadi ketika atau jika tombol panah kanan ditekan, maka dia akan bergerak 10 langkah atau bergerak ke kanan. Oke, kemudian kita gandakan. Dan ketika atau jika tombol panah kiri ditekan, maka dia akan ke kiri, yaitu minus 10. Dan itu berlaku selamanya ketika nanti bendera hijau diklik. Nah, seperti ini kita coba. Nah, oke, sudah berhasil ya. Jadi dia memegang wadah, mengikuti tombol yang ditekan ke kanan atau ke kiri. Sekarang saya akan buat juga kostum ya. Kita akan tambahkan kostum pada si Joe. Di sini juga saya sudah siapkan untuk kostum ketika dia ke kanan dan kostum untuk ketika dia ke kiri. Kalau kalian cermati posisi matanya itu, saya memang sengaja buat ketika kanan dia akan menghadap ke kanan, ketika ke kiri dia menghadap ke kiri ya. Oke, ini kalau kalian tidak memiliki
karakter lain, kalian boleh skip juga langsung ke program berikutnya. Oke, di sini saya akan buat ganti kostum ke kanan. Oke, sama di sini juga ganti kostum, tapi kostum yang kiri ya. Kita coba jalankan. Kita perhatikan, kalian perhatikan di sini kanan kirinya juga sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan buat background. Kita akan ganti backgroundnya jadi tidak polos putih ya. Supaya lebih menarik lagi, maka kita akan ganti backgroundnya sekarang. Untuk backgroundnya saya memilih kayak yang ini ya. Oke, seperti ini kita pilih. Kemudian sekarang kita pilih sprite buah-buahan yang nanti kita akan tangkap. Di sini saya akan menggunakan buah-buahan pisang ya. Di sini kita akan menggunakan buah-buahan pisang. Oke, kita posisikan 60 ya, di ukurannya ada 60 atau 50 misalkan ya, biar pas ya, biar sesuai dengan wadahnya. Oke, kemudian kita ukurannya oke, sudah. Sekarang kita buat dia jatuh ke bawah ya. Buat dia jatuh ke bawah berarti kita membutuhkan ketika bendera hijau diklik. Ketika bendera hijau diklik, maka pisang akan bergerak ke bawah. Artinya minus Y ya, sumbu Y jadi ke bawah. Kita coba. Oke. Oh, salah ya. Kita menggunakan yang ubah saja. Kita menggunakan yang ubah. Kemudian minus 4 ya, sama tadi juga minus 4. Kita posisikan 150 juga, kemudian kita klik ya, seperti ini nanti ya. Kita butuh blok kontrol selamanya, blok kontrol selamanya. Oke, seperti ini kita coba. Nah ya, kurang lebih seperti ini. Nanti dia akan mengenai wadahnya ya. Sekarang kita buat dia ketika mengenai wadah, maka dia kembali lagi ke atas ya, dia kembali lagi ke atas. Bagaimana caranya? Kita masih menggunakan blok kontrol jika, kemudian blok sensor juga. Jika menyentuh wadah ya, jika si pisang tersebut yang jatuh mengenai wadah, maka dia akan kembali ke posisi atas, yaitu ke sumbu X 0 dan sumbu Y 150 ya. Oke, kita letakkan di sini ya. Kita nanti coba hasilnya seperti apa ya. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Ketika mengenai wadah, maka dia akan kembali lagi ke posisi awal, yaitu ke posisi atas. Oke, sudah selesai. Sekarang kita juga akan taruh di sini bendera hijau ya, di bawah klik bendera hijau. Artinya nanti ketika bendera hijau diklik, maka dia akan kembali lagi ke posisi awal ya, yaitu 0 dan 150. Oke, kita pause di sini, kemudian kita jalankan lagi ya, dia posisinya ada di awal lagi. Baik, selanjutnya kita akan buat ini ya, membuat ketika nanti pisangnya mengenai wadah, maka dia akan berubah kostum, atau ketika nanti tertangkap, dia akan mengganti kostum dengan kostum yang kita buat sendiri. Di sini saya akan membuat plus 10 ya. Kalau kalian biasa bermain game, biasanya nanti ada ilustrasi, ada animasinya, seolah-olah nanti dia poinnya bertambah ya. Oke, di sini saya akan gunakan plus 10. Oke, seperti ini.
Ya, kita paskan dulu untuk tanda plusnya ya. Oke. Kalau sudah, kita akan buat angka 10. Kita akan buat angka 10. Oke, ukurannya kita juga perbesar. Oke, ukurannya kita perbesar, kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan yang plusnya ya, supaya tidak terlalu besar untuk plusnya. Kita ukurannya ya, kita perkecil. Ya, cukup ya. Saya kira ini cukup. Ya, kalau kalian membuat di sini ada banyak font ya, sebenarnya kalian bisa pilih. Saya menggunakan Pixel. Oke, sekarang kita akan buat programnya. Nah, kita kembalikan dulu ke posisi semula. Kita akan buat programnya, yaitu mengganti kostum ya, mengganti kostum. Kita pilih yang ini ya, mengganti kostum. Kita letakkan pas di sini. Oke, sudah. Kemudian oke, coba jalankan dulu deh seperti apa nanti. Nah ya. Oke, sekarang kita buat juga kostum lagi ya. Kita pasang blok kostum lagi. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia kembali ke atas, posisinya kembali ke posisi pisang ya, buah pisang lagi. Kita letakkan di bawahnya aja deh. Kita letakkan di bawah posisi pergi ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita ganti di sini. Oke, sudah. Oh ya, jangan lupa ini ya, kita kasih waktu jeda antara berubah dari pisang ke angka, pun demikian sebaliknya. Kita coba. Oke, sudah berhasil sebenarnya, tapi terlalu cepat saja. Kita ganti, tunggu waktunya, terlalu cepat ya. Kita ganti misalkan 0,5 deh, 0,5 detik. Dan juga jangan lupa di bawah bendera hijau kita juga posisikan dia ada di posisi banana, ada di posisi pisangnya. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka dia akan kembali ke posisi pisang. Oke, sudah jadi ya. Tapi saya kira terlalu lama. Ya, terlalu lama. Nah, terlalu lama. Kita coba perkecil lagi 0,4 deh. Kita kasih 0,4. Kita coba lagi sekarang hasilnya. Oke. Ya, untuk sementara ini cukup 0,4. Oke, sekarang kita akan membuat blok suara ya, mungkin ya. Jadi ketika mengenai wadah, ketika tertangkap oleh si Joe, maka dia akan memunculkan suara. Kita akan menggunakan efek. Di sini kita menggunakan efek dan menggunakan suara koin. Ya. Kita di sini menggunakan suara koin. Seperti ini suaranya. Jadi nanti si Joe ketika mendapatkan pisang, maka dia akan mendapatkan poin. Kling. Nah, kling seperti itu ya. Kita letakkan di bawah ini ya, di bawah ini di sini deh. Ya. Di bawah ketika mengganti poinnya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ya. Oke. Baik, sudah selesai. Sekarang kita buat supaya pisangnya jatuhnya itu ya, ketika mengenai wadah dia akan mendapatkan poin, itu mendapatkan skor. Ketika mengenai ini mendapatkan skor. Di sini kita ubah ya, kita letakkan di bawah koin, di bawah suara koin. Kita ubah menjadi 10 ya, sama seperti ilustrasinya, plus 10
ya, posisinya di skor, di variabel skor. Kemudian kita juga kita atur juga di ketika bendera hijau diklik di bawahnya ya, di bawahnya kita atur menjadi 0 supaya ketika kita mulai dia posisi skornya selalu ada di 0. Nah, 10 kalian perhatikan. Oke, 20, 30 dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita akan buat pisangnya jatuhnya itu tidak hanya di tengah. Kalau di tengah kan terlalu mudah ya, nanti nangkepnya terlalu mudah. Kita akan buat pisangnya secara random jatuh dari posisi yang tidak kita kira ya. Di sini secara random, secara acak ya. Jadi kita ubah sumbu X-nya ya, bukan sumbu Y-nya. Kalau sumbu Y-nya tetap 150, tapi sumbu X-nya kita kira-kira yaitu dari mulai minus 14 ya, dipilih dari minus 214 yang artinya dia akan berpindah letaknya atau jatuhnya mulai dari minus 214 sampai dengan sumbu X-nya 214 deh, biar sama kanan dan kirinya ya. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Nah, ini dia akan bergantian. Oke. Nah, seperti itu ya. Untuk video pertama ini atau bagian pertama akan sudah cukup ya, sudah cukup. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana caranya supaya ketika nanti pisangnya mengenai bawah atau tidak tertangkap maka game over. Dan juga nanti kita akan tambahkan juga tidak hanya pisang tapi menggunakan apel dan lain sebagainya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.